Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur boleh ada lagi di tempat ini. Kami berada di sini dan Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Kita wajib mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah boleh Dia lakukan buat kita. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau sama memuji menyembah Tuhan pagi ini. Dalam keadaan yang luar biasa ini Tuhan, kita tidak mampu menghadapinya tanpa campur tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi ini Bapak. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang kami rasakan hingga saat ini Bapak. Kami masih bisa berdiri, kami masih bisa bernafas Tuhan. Semua karena Engkau yang turut campur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan berjalan dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bersyukur pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Haleluya. kami bersyukur Terima kasih Yesus. atas kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Oh Yesus, Engkau baik, Kau sangat baik. Dengan apa kan kami balas semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita mau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kau Tuhan yang Sesulit apapun yang kita alami, yang selalu seberat apapun masalah yang kita Ku alami, mau selalu bersyukur, mari kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. selalu bersyukur. Sebab ada 1001 Kau alasan Bapakku yang untuk kita mau selalu lebih lagi bersyukur buat Dia. Ku mau selalu bersyukur, Kami selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, Engkau baik ya Tuhan. Membuka hati kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau segalanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segala-galanya bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, yes, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat tangan kami yang terangkat Tuhan kepadamu Tuhan.
Tanda kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bawa setiap hidupmu, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Sampai saat ini engkau masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat naikkan pujian ini. Katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari naikkan pujian dari awal, jemaat saja yang menyanyikan. Kau setia. Amin. Benar Tuhan, Engkau sungguh mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus.
setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Mari jemaat semua bangkit berdiri. Ya-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia, Kau Bapa yang mulia, hati kami percaya hanya padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Hati kami mau selalu percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau bersorak hanya bagi namamu. Mari kita semua yang mau bersorak bagi nama Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Betapa hebat Engkau Tuhan. Amin. Kuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga,
bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Silakan duduk jemaat. Amin. Tuhan Yesus, Kau luar biasa. Amin. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu hebat, begitu perkasa, begitu luar biasa Engkau Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepada-Mu. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari ulangi pujian dari awal. Terima kasih Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidup.
setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Mari cuma saja yang naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Rindukan kediaman-Mu, lebih dekat selalu di hatimu. Ku percaya perubahan. Amin. Inilah hidup kami Tuhan. Bukan hanya dengan melihat. Terima kasih Tuhan. Dengan percaya ku ada karena-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dilindungi serta diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di ibadah raya pada pagi hari ini. Kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan Mei. Puji Tuhan, semua hanya oleh karena anugerahnya, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita semua. Katakan amin. Tidak terasa sudah hampir 2 bulan kita beribadah secara online, sejak 22 Maret kemarin sampai dengan hari ini. Dan doa saya buat kita semua jemaat GBI Eklesia dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ada di dalam perlindungan Tuhan dan juga ada dalam berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Dan saudara tetap semangat, tetap antusias untuk mencari Tuhan, untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa janji firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Olehnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami jemaat GBI Eklesia yang ada di Palu dan di luar kota,
Betapa kami bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun kami hanya di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau hadir bersama dengan kami, dan Engkau Allah siap untuk menolong dan memberkati kami. Roh Kudus, tolong kami semua untuk kami terus lebih memahami lagi arti daripada kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bukan hanya mendengar, tetapi kami sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi kami semua, terlebih lagi urapi hamba-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada bulan ini adalah kekudusan dan tahan uji. Saudara, semenjak awal bulan sudah banyak kita mendengar dan kita sudah memahami bahwa sesungguhnya saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Katakan amin. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Gembala telah katakan itu di minggu yang lalu. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Benar saudara, semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Yesus telah mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit di antara orang mati. Dia hidup, dia telah naik ke surga, dan dia telah mengutus Roh Kudusnya atas hidup kita. Dan ketika kita percaya, maka kita semua diselamatkan. Bahkan kita memperoleh hidup kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang tahan uji, dan tema khotbah saya adalah tahan uji membawa pengharapan. Mari baca dengan saya di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayatnya yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar bersama ayat demi ayat di dalam pasal 5 ini. Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Amin saudara. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya ini saudara? Saudara, jelas firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada komanya saudara. Di situ dikatakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sebelumnya saudara, saya ajak saudara membaca di dalam Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya saudara, sesungguhnya saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima murka Allah. Kita semua adalah orang-orang yang telah berdosa dan akan dibinasakan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita semua diselamatkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya saudara, ketika saudara kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Kita punya hubungan yang indah dan manis bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Katakan amin. Saya umpamakan demikian saudara. Seorang hakim di dunia ini, ketika dia memvonis membebaskan seseorang,
hakim tersebut tidak terbeban untuk menjalin hubungan secara pribadi dengan orang yang dibebaskan tersebut. Betul saudara? Tetapi tidak demikian dengan Allah Bapa kita di surga. Dia adalah hakim yang adil, hakim agung kita. Dia membenarkan kita oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Dia menjalin satu hubungan yang indah secara pribadi kepada saudara dan saya. Betapa kita bersyukur saudara. Kita bukan hanya dibenarkan oleh iman kita, tetapi kita juga dipulihkan hubungan kita. Ada damai sejahtera, ada hubungan yang penuh dengan damai sejahtera dengan Tuhan kita, Tuhan Allah Bapa kita di surga. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Dan saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua selanjutnya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan, saudara, setelah kita semua dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus dan hubungan kita dipulihkan menjadi satu hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ juga. Kita juga memperoleh jalan masuk untuk hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara, betapa kita bersyukur saudara. Saya juga mengumpamakan demikian saudara. Jika ada seseorang yang berseteru atau bermusuhan dengan seorang raja, dan ketika mereka diperdamaikan oleh raja itu, mereka bersekutu kembali, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Raja itu mengundang orang tersebut untuk menjadi sahabatnya, untuk menikmati apa yang telah diberikan oleh raja itu. Saudara, begitu juga dengan Allah Bapa kita di surga. Setelah kita diperdamaikan, kita beriman kepada Tuhan Yesus dan kita berdamai, punya hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, maka kita memperoleh jalan masuk di dalam kasih karunia-Nya. Betapa kita bersyukur. Saudara dan saya, kita semua telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Itu adalah hasil pembenaran oleh karena karya Tuhan kita, Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Katakan amin. Tetapi saudara tidak juga berhenti sampai di situ. Saudara perhatikan, dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Oh haleluya saudara. Ketika kita beriman, kita memperoleh damai sejahtera dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita juga memperoleh jalan masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga berpengharapan untuk berdiri menerima kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sesungguhnya ayat yang pertama dan ayat kedua ini tidak bisa dipisahkan. Ada satu kesatuan, saudara. Ada satu proses yang kita terima daripada Tuhan kita. Selanjutnya saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah ini yang menjadi aneh saudara, menjadi heran buat kita semua. Saudara, bukankah kita seharusnya kita bermegah di dalam kemuliaan Tuhan? Kita bermegah di dalam pengharapan kita. Kita bermegah di dalam sukacita damai sejahtera Tuhan. Tetapi ini dikatakan bahwa kita juga malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Saudara, apakah ini salah? Tidak saudara. Saya percaya ada maksud Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengajar saudara dan saya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara, dan saya percaya maksud Tuhan ini adalah bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dituntut untuk siap menghadapi kesengsaraan dalam tanda kutip. Saudara, ini adalah inti daripada pergumulan orang percaya. Saudara perhatikan tadi, ini adalah satu mata rantai.
setelah kita semua dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus, kita diperdamaikan, kita punya hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Selanjutnya kita memperoleh jalan masuk di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita menerima pengharapan untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Tetapi kita juga harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Saudara, ini berarti saudara dan saya dituntut untuk menjadi dewasa secara rohani. Kita bukan lagi bayi-bayi rohani, tetapi kita adalah anak-anak janji, bukan anak gampangan, saudara. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga bagian yang B dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, ternyata ada kelanjutan lagi, saudara, bahwa ketekunan yang kita alami saat ini, baik itu dalam ketekunan beribadah, berdoa, dan seterusnya, itu adalah hasil daripada kita bermegah di dalam kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam tanda kutip kesengsaraan, dalam kesusahan, maka bersama dengan Tuhan kita akan menerima satu ketekunan di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena itu akan menimbulkan satu ketekunan, saudara. Ini berarti, saudara, kesengsaraan itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa saudara dan saya untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, puji Tuhan, saya percaya saudara, kita semua adalah orang-orang terus bergumul di dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang tidak bergumul. Sekalipun dia hamba Tuhan, dia pendeta, dia tetap ada pergumulan. Dan ini adalah inti dari pergumulan kita, yaitu ketika kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Dan ingat, kesengsaraan itu menimbulkan satu ketekunan. Dan selanjutnya saudara dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oh puji Tuhan saudara, kita bersyukur saudara, kalau kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam kemegahan kesengsaraan kita, maka sesungguhnya kita memperoleh ketekunan. Karena apa saudara? Saudara baca di dalam Romanya pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan, saudara, betapa kita bersyukur ketika kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, maka ada kemuliaan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan itu tidak sebanding, saudara. Penderitaan zaman ini itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, oleh sebabnya saudara, kita bersyukur saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam kasih rencana Tuhan yang indah. Oleh sebabnya kita harus tetap bertahan, kita harus tetap bertekun, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Tetapi saudara, saya mau ingatkan, ada perbedaan di antara pengharapan di dalam ayatnya yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-5 ini, dan pengharapan di dalam ayatnya yang keempat. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu berarti pengharapan di dalam ayat yang kedua adalah pengharapan anugerah dari Tuhan. Tetapi pengharapan yang ada di dalam ayat yang keempat, itu dikatakan bahwa dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang kita telah mengalami proses demi proses dalam hidup kita. Ini adalah real di dalam hidup kita. Yang tadinya di dalam ayat yang kedua adalah pengharapan menerima anugerah dari Tuhan. Tetapi pengharapan yang di dalam ayat yang keempat itu adalah pengharapan ketika kita mengalami atau mengalami bermegah di dalam kesengsaraan, dan kesengsaraan itu menimbulkan satu ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan, saudara. Dan selanjutnya saudara perhatikan di dalam ayatnya yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan
di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, saudara, inilah adalah puncak daripada pengharapan kita. Dikatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang telah dicurahkan atau dikaruniakan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Oleh sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap bertahan di dalam ujian ini, bertahan di dalam ketekunan kita, karena itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Puji Tuhan, saudara, kita terus berdoa buat keadaan ini di dalam pandemi COVID-19 ini. Semua kita anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GBI Eklesia, semua kita adalah orang-orang yang tahan uji. Karena tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Satu saat kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Katakan amin. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik, untuk ibadah kami yang indah, yang manis pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Bahkan apapun yang hamba-Mu perbuat Tuhan, semuanya Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat GBI Eklesia yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tetap terus beriman kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan terus berdamai dengan Allah Bapa kita di surga lewat hubungan kita yang indah, yang manis bersama kuasa Allah Roh Kudus, dan kasih karunia Allah terus dilimpahkan di dalam hidup kita semua, dan berpengharapan penuh di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Semua kita satu waktu akan berkemenangan bersama dengan Tuhan, bahkan penuh dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terus memberkati juga visi misi gereja GBI Eklesia Palu ini. Tuhan terus nyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu atas kami semua jemaat di tempat ini. Juga berkati Gembala Sidang Pastor Femi dengan kasih dan kuasa-Mu yang terus menyertainya. Terlebih lagi buat kesehatannya, rencana-rencana ke depan, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan juga akan buat berhasil. Dan kepada semua jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau juga memberkati mereka. Jadilah mereka semua tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ada upah yang Engkau sediakan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat persembahan yang sudah kami kembalikan milik-Mu Tuhan, yaitu persepuluhan. Dan kami percaya Engkau akan buka tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat atas kami semua. Dan korban ucapan syukur kami berikan, dan kami akan menuai lebih besar lagi dan lebih banyak bersama dengan Tuhan. Dan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga terus berdoa buat jemaat, buat kami semua. Kami semua juga ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan yang indah. Kami juga tolak segala intimidasi dari kuasa-kuasa jahat, bahkan sakit penyakit termasuk virus corona ini kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau adalah jaminan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari buka hati saudara dan arahkan hati saudara untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima cinta kasih dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis bersama kuasa Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita hidup di dalam berkat Tuhan, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, bahkan kita hidup di dalam kemenangan. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday.
kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri, sebab kau besertaku. Ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan